Ada yang mengatakan asal-usul Ratu Balkis berasal dari keturunan jin. Sebagian orang percaya bahwa ia bukanlah manusia biasa. Konon, darah jin mengalir dalam tubuhnya, menjadikannya sosok yang lebih dari sekadar ratu. Apakah ini sekadar mitos, ataukah ada kebenaran di balik legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi? Ada riwayat juga yang menyatakan, salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat ini, Ratu Balkis memiliki darah keturunan jin. Dikatakan bahwa salah satu orang tua Ratu Balkis adalah seorang jin yang menjadikannya manusia setengah jin. Riwayat ini menarik perhatian banyak orang karena mengaitkan Ratu Balkis dengan unsur-unsur supernatural. Namun riwayat ini menuai pro dan kontra. Sebagian ulama menganggap riwayat ini lemah atau tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam video ini, kita akan membahas asal-usul Ratu Balkis yang dikatakan ibunya seorang jin dan ayahnya seorang manusia biasa. Tentu saja kita juga akan membahas tentang Ibu Ratu Balkis. Menurut riwayat lain juga mengatakan bahwa ternyata Ibu Ratu Balkis merupakan manusia biasa, namun dia memiliki ikatan dengan bangsa jin. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai ya. Ratu Balkis yang dikenal dalam sejarah dan mitologi sebagai Ratu Saba menjadi salah satu tokoh yang penuh dengan aura misterius. Salah satu hal yang paling membingungkan dari kisah Ratu Balkis adalah asal-usulnya yang penuh teka-teki. Beberapa riwayat, terutama dalam tradisi Arab dan beberapa budaya lokal lainnya, mengatakan bahwa Ratu Balkis merupakan keturunan campuran antara manusia dan jin. Ayahnya dikatakan sebagai seorang manusia, sementara ibunya seorang jin. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa versi cerita menggambarkan Ratu Balkis dengan ciri-ciri fisik yang sangat unik yang tidak bisa ditemukan pada manusia biasa. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa Ratu Balkis memiliki kaki yang menyerupai kuda dan betis yang ditumbuhi bulu lebat. Ciri-ciri yang seringkali diasosiasikan dengan makhluk jin atau makhluk gaib dalam mitologi Arab. Keunikan fisik ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ada unsur magis atau supernatural dalam darahnya. Namun, pernyataan tentang asal-usulnya yang campuran antara manusia dan jin ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Dalam banyak teks sejarah dan agama, tidak ada penjelasan yang jelas tentang asal-usulnya yang melibatkan jin. Oleh karena itu, banyak ahli sejarah dan teolog yang menganggap cerita ini sebagai bagian dari mitos atau legenda yang berkembang dalam budaya Arab yang sering mengaitkan kisah-kisah fantastis dengan tokoh-tokoh besar pada masa lalu. Dalam Al-Quran, Ratu Balkis disebutkan dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Kisah ini dikenal dalam surah An-Naml ayat 38-40, di mana Ratu Balkis datang mengunjungi Nabi Sulaiman untuk menguji kebijaksanaan dan kekuasaan beliau. Dalam kisah ini, tidak ada indikasi bahwa Ratu Balkis adalah keturunan jin, meskipun terdapat banyak cerita lokal yang menyebutkan hal tersebut. Apakah benar Ratu Balkis adalah keturunan jin? Sampai saat ini, tidak ada bukti sejarah atau arkeologis yang dapat membuktikan bahwa Ratu Balkis benar-benar merupakan keturunan jin. Hal ini lebih berkaitan dengan mitos atau cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu. Kisah tentang keturunan jin ini bisa jadi muncul sebagai cara untuk menjelaskan sifat-sifat luar biasa yang dimiliki oleh Ratu Balkis, seperti kecerdasan, kecantikan, dan kekuatan yang sangat mengesankan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa cerita tentang Ratu Balkis yang memiliki darah jin ini hanyalah sebuah metafora yang mencerminkan sifatnya yang luar biasa, bukan suatu kebenaran harfiah. Dalam hal ini, kisah-kisah yang beredar mengenai fisik Ratu Balkis yang memiliki kaki seperti kuda dan betis berbulu lebat bisa jadi adalah bagian dari alegori atau cerita rakyat yang dibuat untuk menggambarkan keistimewaannya dibandingkan dengan manusia biasa. Secara keseluruhan, meskipun ada banyak versi cerita yang mengisahkan asal-usul Ratu Balkis, tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa ia benar-benar keturunan jin. Namun, misteri seputar asal-usulnya terus menjadi bagian dari legenda yang berkembang, menarik perhatian banyak orang untuk terus menggali lebih dalam mengenai siapa sebenarnya Ratu Balkis yang penuh dengan rahasia ini. Kerajaan Saba yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Yaman di Jazirah Arab, merupakan sebuah kerajaan yang dikenal dengan kemakmurannya, kekayaannya, serta peranannya dalam sejarah kuno. Keberadaan kerajaan ini sangat penting dalam memahami latar belakang Ratu Balkis, karena dia adalah ratu dari kerajaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kerajaan Saba dalam Al-Quran, dalam surah Saba, ayat ke-15-17, di mana kerajaan ini digambarkan sebagai suatu bangsa yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Dalam ayat tersebut, Allah menceritakan tentang dua kebun yang dimiliki oleh rakyat Saba, yang dipenuhi dengan tanaman dan buah-buahan yang subur, tetapi tanpa perlu dipetik.
Artinya kebun-kebun tersebut menghasilkan buah dengan sendirinya sebagai simbol dari kemakmuran dan anugerah Tuhan. Namun, meskipun diberkahi dengan segala kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah, rakyat Saba tidak menghargai nikmat ini dan akhirnya mendapat azab dari Allah. Dalam kisah tersebut, kerajaan ini digambarkan jatuh dalam kehancuran karena kesombongan dan ketidakbersyukuran mereka terhadap karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ratu Balkis memimpin kerajaan Saba di masa kejayaannya. Sebagai ratu dari kerajaan yang makmur dan kaya, Balkis bukan hanya pemimpin yang bijaksana, tetapi juga memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang memungkinkan kerajaannya berkembang pesat. Dalam kisah Al-Quran, Ratu Balkis digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan luar biasa yang menarik perhatian Nabi Sulaiman. Kerajaan Saba yang makmur menjadi latar belakang penting dalam kisah Ratu Balkis karena ini memberikan konteks mengenai peran dan kedudukan yang dimilikinya. Sebagai pemimpin dari kerajaan yang sangat makmur, Ratu Balkis juga dikenal karena kecerdasannya dalam memimpin dan membuat keputusan-keputusan penting untuk menjaga kelangsungan kemakmuran kerajaannya. Dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, diceritakan bahwa Ratu Balkis datang membawa hadiah dan bertanya tentang kebijaksanaan Sulaiman. Kisah ini menunjukkan bagaimana dia tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi situasi politik dan sosial yang rumit. Kisah pertemuan Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman adalah salah satu cerita paling terkenal yang melibatkan Ratu Balkis. Pertemuan ini tidak hanya membahas aspek kebijaksanaan, tetapi juga menggambarkan dimensi teologis yang lebih dalam terkait iman, kepemimpinan, dan pengaruh yang saling bertautan antara dua individu besar pada masa itu. Dalam Al-Quran, kisah ini dikenal dalam surah An-Naml ayat 38-40, yang menggambarkan pertemuan penuh dengan ujian kebijaksanaan dan keputusan penting. Nabi Sulaiman mendapat berita tentang kerajaan Saba dan kecerdasan serta kemakmuran yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Keingintahuan Nabi Sulaiman terhadapnya tidak hanya didorong oleh rasa ingin tahu semata, tetapi juga oleh pesan Tuhan untuk mengajak Ratu Balkis untuk meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi Sulaiman ingin memastikan bahwa Ratu Balkis memahami kebenaran ajaran Tuhan. Dengan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis yang mengajak dia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Surat tersebut selain berisi ajakan untuk beriman, juga memuji kebijaksanaan Ratu Balkis sebagai seorang pemimpin besar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman menghargai kecerdasan dan keberanian Ratu Balkis meskipun berbeda pandangan agama. Ketika Ratu Balkis menerima surat tersebut, ia terkejut dan merasa bahwa tantangan yang diberikan bukanlah hal yang sederhana. Ratu Balkis dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan besar. Oleh karena itu, alih-alih langsung menerima atau menolak ajakan Nabi Sulaiman, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan para pembesar kerajaan dan penasihatnya. Ini menunjukkan kebijaksanaan Ratu Balkis yang tidak terburu-buru mengambil keputusan penting tanpa mempertimbangkan segala aspek. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa Ratu Balkis merundingkan surat Nabi Sulaiman dengan para pembesarnya. Para penasihat kerajaan sangat menghargai kebijakan dan kecerdasan Ratu Balkis, namun mereka juga memberikan masukan yang mempertimbangkan status dan kekuasaan kerajaan Saba. Mereka mengingatkan bahwa Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang memiliki kekuasaan besar, dan menghadapi tantangan ini tidak bisa dianggap remeh. Setelah berkonsultasi dengan para pembesarnya, Ratu Balkis memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman untuk bertemu dengannya secara langsung. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ratu Balkis tidak hanya ingin menanggapi ajakan tersebut, tetapi juga ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya Nabi Sulaiman dan bagaimana kepemimpinannya. Dalam perjalanan ke kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis membawa banyak hadiah berharga sebagai tanda penghormatan dan untuk memperlihatkan kemakmuran kerajaan Saba. Namun, pertemuan ini bukan sekadar acara diplomatik biasa. Ratu Balkis ingin lebih jauh memahami ajaran Nabi Sulaiman dan melihat apakah ada kebenaran dalam ajakan untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis disambut dengan kehormatan yang luar biasa. Di sini, kebijaksanaan Ratu Balkis mulai terlihat. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Sulaiman yang diberi karunia oleh Allah untuk memahami berbagai bahasa dan memahami kekuatan gaib, memberikan tantangan kepada Ratu Balkis untuk menguji kebijaksanaannya. Salah satu ujian kebijaksanaan yang sangat terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman meminta untuk menunjukkan singgasana Ratu Balkis yang dianggap sebagai simbol kekuasaannya dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kemampuan gaib yang dimilikinya, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membawa singgasana tersebut sebelum Ratu Balkis tiba. Ketika Ratu Balkis melihat singgasana itu, ia mengakui bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa dan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa.
Selain ujian fisik tersebut, ada juga percakapan mendalam tentang keimanan dan ketuhanan yang menunjukkan kecerdasan Ratu Balqis. Setelah melihat kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balqis mengakui bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam pertemuan ini, Ratu Balqis mulai mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Setelah melalui berbagai ujian dan percakapan, akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk menerima ajakan Nabi Sulaiman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan ini merupakan titik balik dalam hidupnya. Dalam surah An-Naml dijelaskan bahwa Ratu Balqis akhirnya mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa setelah melihat berbagai keajaiban yang ada di sekitar Nabi Sulaiman. Ini adalah simbol dari kesediaan hati Ratu Balqis untuk menerima kebenaran, meskipun sebelumnya dia adalah seorang penyembah matahari. Keturunan Ratu Balqis selalu menjadi bahan perdebatan dan misteri, dengan berbagai versi yang berkembang di kalangan para ahli sejarah, ulama, dan pengamat sastra. Ada berbagai cerita yang mencoba menjelaskan asal-usul Ratu Balqis, terutama terkait dengan apakah ia benar-benar manusia setengah jin, sebagaimana beberapa riwayat yang mengatakan bahwa salah satu orang tuanya berasal dari bangsa jin. Namun, tidak semua kalangan sepakat dengan cerita tersebut, dan banyak yang meragukan keabsahan riwayat ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai versi yang ada mengenai keturunan Ratu Balqis, baik yang berhubungan dengan asal-usul dari bangsa jin, maupun yang menyatakan bahwa ia berasal dari kalangan manusia biasa. Salah satu versi yang cukup terkenal mengenai asal-usul Ratu Balqis datang dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan banyaknya periwayatan hadisnya. Menurut riwayat ini, Ratu Balqis memiliki darah keturunan jin. Dikatakan bahwa salah satu orang tua Ratu Balqis adalah seorang jin yang menjadikannya manusia setengah jin. Riwayat ini menarik perhatian banyak orang karena mengaitkan Ratu Balqis dengan unsur-unsur supernatural. Menurut cerita ini, sang ayah Ratu Balqis adalah seorang manusia biasa, sementara ibunya berasal dari bangsa jin. Kisah ini seakan menambah lapisan misteri pada pribadi Ratu Balqis, menghubungkannya dengan kekuatan gaib dan kemampuannya yang dianggap luar biasa. Namun, cerita semacam ini lebih banyak berkembang dalam tradisi lisan dan tafsir, serta bukan merupakan sesuatu yang dapat dipastikan kebenarannya dalam catatan sejarah. Meskipun cerita keturunan Ratu Balqis dari bangsa jin telah menarik perhatian banyak orang, sebagian besar ulama dan ahli hadis membantahnya. Mereka berpendapat bahwa riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan lainnya mengenai darah keturunan jin adalah riwayat yang lemah dan tidak dapat diterima sebagai pegangan yang sah. Hadis tersebut, menurut mereka, memiliki cacat dalam sanad atau jalur periwayatannya, sehingga tidak bisa dijadikan landasan yang kuat untuk mempercayai bahwa Ratu Balqis benar-benar setengah jin. Beberapa ulama menganggap bahwa cerita ini lebih merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang seiring waktu yang memperindah dan memberi unsur mistik pada kisah Ratu Balqis. Dalam tradisi Islam, hal-hal yang bersifat gaib seperti ini tidak selalu diterima tanpa bukti yang jelas, dan sebagian besar ulama mengingatkan agar kita berhati-hati dalam menerima cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Sebagai alternatif dari cerita keturunan jin, terdapat versi lain yang menyatakan bahwa Ratu Balqis adalah manusia biasa yang berasal dari keluarga kerajaan Sabah. Menurut versi ini, Ratu Balqis memiliki latar belakang keluarga kerajaan yang mulia dan dihormati. Ia adalah seorang wanita yang cerdas dan bijaksana yang mampu memimpin kerajaannya dengan penuh kemakmuran. Cerita ini lebih fokus pada aspek kepemimpinan dan kebijaksanaan Ratu Balqis tanpa mengaitkannya dengan unsur-unsur gaib atau mistis. Dalam versi ini, Ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang berani, dengan kemampuan politik dan kecerdasan luar biasa yang memungkinkannya untuk memerintah kerajaan Sabah dengan baik. Ia dihormati oleh rakyatnya dan dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan besar yang berhubungan dengan kesejahteraan kerajaan. Kisah ini lebih menekankan pada kualitas manusiawi Ratu Balqis dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang dimilikinya datang dari pengalaman hidup dan kecerdasan, bukan dari pengaruh supernatural. Dari perspektif teologis, banyak ulama yang menekankan bahwa kisah-kisah yang mengaitkan Ratu Balqis dengan bangsa jin harus dipandang dengan hati-hati. Menurut ajaran Islam, manusia hanya berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan keturunan manusia dengan bangsa jin dalam hal kelahiran. Oleh karena itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa cerita mengenai keturunan jin tersebut mungkin hanya merupakan cerita rakyat atau mitos yang berkembang di kalangan masyarakat pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah mengenai Ibu Ratu Balqis memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi sejarah dan legenda, karena terdapat berbagai versi yang mencoba menggambarkan sosok Ibu Ratu Balqis. Salah satu aspek paling menarik dalam cerita ini adalah bagaimana Ibu Ratu Balqis dikaitkan dengan bangsa jin atau manusia biasa, serta
bagaimana pernikahan antara ibunya dengan Raja Syarahil menjadi bagian dari legenda yang berakar kuat dalam mitologi. Salah satu versi yang cukup banyak dikenal dalam tradisi cerita rakyat adalah bahwa Ibu Ratu Balkis adalah seorang wanita cantik yang berasal dari bangsa jin. Dalam versi ini, diceritakan bahwa Ibunda Balkis menikah dengan Raja Syarahil, seorang raja besar dari Yaman. Kisah ini memiliki unsur mistis yang kuat, mengingat hubungan antara manusia dan jin sangat jarang terjadi dalam mitologi dan ajaran agama. Perkawinan ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, yang membangkitkan rasa penasaran dan ketertarikan banyak orang pada cerita tentang Ratu Balkis. Menurut riwayat ini, Ibu Ratu Balkis memiliki kecantikan yang luar biasa dan pesona yang memikat hati Raja Syarahil. Perkawinan mereka kemudian menghasilkan seorang anak perempuan yang kelak dikenal sebagai Ratu Balkis. Namun, kehamilan dan kelahiran Ratu Balkis sendiri dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang sangat unik, mengingat asal-usul ibunya yang berasal dari dunia jin. Beberapa narasi bahkan menyebutkan bahwa Ratu Balkis memiliki sifat-sifat luar biasa yang diwarisi dari ibunya, termasuk kebijaksanaan dan kemampuan memimpin yang sangat kuat. Di sisi lain, terdapat versi yang menyebutkan bahwa Ibu Ratu Balkis adalah seorang wanita manusia biasa, bukan dari bangsa jin. Menurut cerita ini, Ibu Balkis berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan Sabah. Meskipun cerita ini tidak melibatkan unsur jin, ada versi yang mengatakan bahwa Ibu Ratu Balkis memiliki ikatan dengan bangsa jin melalui suatu perjanjian atau hubungan misterius. Dalam versi ini, kisah pernikahan Raja Syarahil dengan wanita manusia biasa menjadi lebih fokus pada aspek politik dan sosial, di mana pernikahan tersebut menjadi simbol persatuan antara dua bangsa atau kekuatan besar, baik manusia maupun jin. Perjanjian antara Raja Syarahil dan Ibunda Balkis. Salah satu cerita yang berkembang dalam legenda ini adalah tentang perjanjian antara Raja Syarahil dan Ibu Ratu Balkis. Dikatakan bahwa Raja Syarahil, seorang raja yang terkenal akan kebijaksanaannya, membuat suatu perjanjian dengan seorang wanita dari bangsa jin yang sangat cantik. Dalam perjanjian tersebut, ada janji-janji tertentu yang melibatkan bantuan atau pengaruh dari bangsa jin dalam kehidupan kerajaan Sabah. Beberapa versi mengklaim bahwa perjanjian ini dibuat agar Raja Syarahil memperoleh kekuatan lebih dalam memerintah, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa perjanjian tersebut berkaitan dengan kekuatan spiritual atau mistis yang dapat diberikan oleh Ibunda Ratu Balkis kepada kerajaan. Salah satu elemen yang menambah kedalaman dan kompleksitas cerita ini adalah kisah tragis yang melibatkan pembunuhan seorang anak laki-laki oleh Ibunda Ratu Balkis. Dalam beberapa versi cerita, ada yang mengatakan bahwa Ibunda Ratu Balkis memiliki anak laki-laki yang sangat dicintainya, namun anak tersebut akhirnya terbunuh oleh tangan ibunya sendiri. Kisah ini seringkali dianggap sebagai simbol dari pengorbanan atau keputusan sulit yang dihadapi oleh Ibunda Balkis, yang mungkin harus memilih antara loyalitas kepada dunia manusia atau dunia jin. Kisah pembunuhan ini, meskipun tragis, memberikan nuansa dramatis yang memperkaya cerita tentang Ibu Ratu Balkis. Ada yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena Ibunda Balkis terpaksa memilih antara mempertahankan keseimbangan antara dunia manusia dan jin atau menjaga anaknya, yang mungkin memiliki ikatan dengan dunia jin. Dalam versi lain, dikatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari takdir yang harus diterima oleh Ibunda Ratu Balkis, yang kemudian melahirkan seorang putri yang kelak menjadi pemimpin besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ibu Ratu Balkis memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian Ratu Balkis. Meskipun kisah-kisah tentang Ibu Balkis seringkali berhubungan dengan elemen-elemen mistis, ada kesamaan dalam setiap cerita yang menggambarkan betapa pentingnya peran ibu dalam membentuk pribadi seorang pemimpin. Ratu Balkis yang dikenal akan kebijaksanaannya mungkin mewarisi banyak kualitas dari ibunya, baik dari segi kecerdasan, kecantikan, maupun kemampuannya dalam memimpin. Kejatuhan Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah yang pada masa pemerintahan Ratu Balkis dikenal dengan kemakmuran dan kekayaan yang luar biasa, mengalami perubahan besar setelah Ratu Balkis mengikuti ajaran Nabi Sulaiman dan menerima hidayah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kejatuhan kerajaan ini menandai sebuah pelajaran penting yang diambil dari sejarah, konsekuensi besar dari meninggalkan ajaran Tuhan dan berbalik kembali kepada kesesatan. Pada masa kepemimpinan Ratu Balkis, setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman dan mendengar ajakannya untuk meninggalkan penyembahan matahari dan berpaling kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ratu Balkis dengan bijaksana menerima ajaran tersebut. Bahkan, kerajaan Sabah di bawah kepemimpinannya mengalami kemajuan spiritual yang signifikan. Ratu Balkis dan sebagian besar rakyatnya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, yang mengajarkan tentang monoteisme, penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hidup dengan cara yang benar menurut hukum Tuhan.
Kehidupan spiritual kerajaan Sabah sempat mencapai puncaknya setelah Ratu Balkis menerima hidayah. Hal ini membawa dampak positif tidak hanya dalam kehidupan pribadi rakyat Sabah, tetapi juga dalam struktur sosial dan ekonomi kerajaan. Rakyatnya mulai hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, menjalankan ajaran-ajaran agama yang benar, dan menghindari praktik-praktik penyembahan berhala, termasuk penyembahan matahari yang menjadi ciri khas mereka sebelumnya. Namun, meskipun kerajaan Sabah sempat menikmati kemakmuran berkat kepemimpinan bijaksana Ratu Balkis dan penerimaan terhadap ajaran Nabi Sulaiman, situasi tersebut tidak bertahan lama. Setelah kepemimpinan Ratu Balkis berakhir, sebagian besar rakyat Sabah kembali ke jalan yang sesat. Mereka mulai murtad, keluar dari agama yang benar, dan kembali menyembah matahari, dewa yang sebelumnya menjadi objek penyembahan mereka. Kembalinya mereka ke penyembahan matahari dan kehidupan lama mereka menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya menghayati ajaran agama yang benar. Meskipun Ratu Balkis telah menunjukkan contoh yang baik, dan meskipun kerajaan Sabah telah menikmati kemakmuran spiritual, kejatuhan kerajaan ini tidak bisa dihindari ketika sebagian besar rakyatnya memilih untuk kembali kepada kepercayaan lama mereka. Sebagai akibat dari kemurtadan dan kembalinya rakyat Sabah kepada penyembahan berhala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat besar kepada mereka. Kehancuran kerajaan Sabah dimulai dengan terjadinya bencana besar berupa runtuhnya bendungan yang sangat penting bagi kehidupan kerajaan tersebut. Bendungan tersebut merupakan struktur yang menopang kehidupan kerajaan Sabah dengan mengairi lahan pertanian dan memastikan ketersediaan air di seluruh kerajaan. Tanpa bendungan tersebut, kerajaan Sabah menjadi sangat rentan terhadap kekeringan dan kemiskinan. Setelah kehancuran bendungan, tanah menjadi tandus, pertanian gagal, dan kebun-kebun yang sebelumnya melimpah dengan buah-buahan rusak dan tidak dapat lagi memberikan hasil yang cukup. Bencana alam ini menggambarkan hukuman Tuhan yang sangat besar terhadap mereka yang melupakan ajarannya dan berpaling dari jalan yang benar. Kehancuran kerajaan Sabah adalah contoh nyata bahwa keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui keteguhan iman dan ketakwaan kepada Tuhan, serta kesetiaan untuk mengikuti petunjuknya. Meskipun bangsa tersebut pernah berada dalam keadaan makmur, mereka tidak dapat menghindari nasib buruk akibat pengingkaran terhadap ajaran yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi kisah Ratu Balkis yang dikatakan keturunan dari jin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan. Karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.